Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal untuk penilaian akhir tahun ataupun PAS semester genap untuk mata pelajaran seni budaya ya. Dan ini merupakan dokumen rahasia hasil dokumen dari Bank Soal Nasional dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah diramu menjadi satu dan direvisi. Sehingga kemungkinan keluar di soal yang akan adik-adik hadapi itu sangat besar. Oleh sebab itu, bagi adik-adik yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa diklik subscribe di pojok kanan bawah, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Serta cara itu nanti akan dapat mendownload soal yang akan Bapak berikan ini. Baiklah untuk adik-adik semua dan juga bagi yang ingin mendapatkan pembahasan lain yang tidak sesuai dengan soal ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Request dari adik-adik semua akan secepat mungkin Bapak buatkan. Baiklah, mari kita langsung mulai masuk ke dalam pembahasannya. Baik, kita mulai dari soal nomor satu. Satu, berikut ini adalah bahan untuk membuat pot pourri kecuali titik-titik. A. Minyak wangi kimia. B. Minyak wangi. Maaf, oke. B. Minyak aromaterapi. C. Bunga-bunga kering ataupun D. Rempah-rempah. Ya, untuk pot pourri ini merupakan pewangi alami ya dan aromaterapi. Jadi jawabannya kecuali adalah yang A, jadi tidak menggunakan wangi-wangian kimia. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Benda tidak beraroma dapat digunakan untuk campuran bahan pot pourri dengan tujuan titik-titik. A. Menghemat biaya. B. Mengatasi kekurangan bahan. C. Mengurangi aroma yang terlalu tajam. Ataupun D. Memperindah tampilan pot pourri. Ya, yaitu adalah memperindah tampilan dari pot pourri. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini merupakan bahan wadah yang cocok untuk pot pourri kecuali titik-titik. Nah, ketika di sini kecuali berarti yang bukan ya adik-adik. A. Metalik. B. Kaca. C. Plastik ataupun D. Keramik. Ya, jawabannya adalah apa adik-adik? Ya, yaitu yang bukan adalah A. Metalik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bahan tumbuhan pinus yang biasa digunakan untuk pot pourri adalah titik-titik. A. Bunga. B. Akar. C. Buah. D. Batang. Ya, yaitu adalah bagian buahnya adik-adik ya. Buah tanaman pinus itu ketika tumbuhan pinus itu ketika kering akan membentuk seperti bunga yang indah ya. Jadi jawabannya adalah yang C dan itu adalah bagian dari buahnya. Kita lanjut ke soal nomor 5 adik-adik. Tumbuhan yang bagian batangnya sering digunakan untuk membuat pot pourri yaitu titik-titik. A. Jeruk, bukan. C. Cengkeh, B. Cengkeh, ini bukan. Bagian batang, melati ini bunganya yang dipakai. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu kayu manis, supaya aromanya lebih lebih sedap. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pengeringan bahan untuk pot pourri yang benar dengan cara titik-titik. A. Dijemur di bawah sinar matahari. B. Diletakkan di ruangan yang kering ya, jawabannya adalah yang B. Supaya apa adik-adik diletakkan dijemur di ruangan yang kering, supaya tidak terlalu kisut dan masih bisa mempertahankan keindahan dari bahan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu manfaat pot pourri bagi kelestarian lingkungan sekitar yaitu titik-titik. A. Sisa-sisa pot pourri dapat diolah menjadi pupuk kompos ya, jawabannya adalah yang A. B ini bukan, C bukan, D bukan. Lanjut ke soal nomor 8. Kamu dapat memberikan hasil karya pot pourrimu pada orang yang kamu sayangi. Hal ini adalah manfaat pot pourri dari sisi titik-titik A sosial, B ekonomi, C pendidikan, D budaya. Ya, jelas ya, ini merupakan yang A, aspek sosial, ekonomi bukan, tidak untuk dijual, pendidikan bukan, budaya bukan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut termasuk kerajinan yang dibuat dari bahan alam kecuali titik-titik. A. Tempat pensil dari kulit jagung. Ya, ini merupakan bahan alam. Tisu pelepah pisang. Ini adalah bahan alam. Tempat sampah dari tutup botol ya, kecuali do. C ini juga bahan alam. Jadi yang bukan adalah yang D, yaitu tempat sampah dari tutup botol. Ya, saya ingatkan lagi kepada adik-adik, bagi yang belum menyiapkan buku catatan, silakan disiapkan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan pembahasannya. Serta bila mana menginginkan eh,
soal ini, file soalnya bisa di-download di link download ya. Nanti akan Bapak buatkan linknya. Namun bila mana belum dibuatkan, silahkan simak video ini sampai akhir dan dicatat jawabannya supaya nanti ketika ujian sangat mudah. Soal nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini, berarti ini, menunjukkan, apa ya, teman-teman adik-adik harus urutkan proses pembuatan figura dari ranting pohon yang benar. Nah, berarti di sini adik-adik baca dulu pertanyaannya. Setiap ada pertanyaan yang uraian pernyataan seperti ini, wajib dibaca pertanyaannya dulu supaya lebih to the point. Pilih ranting yang berbeda ukuran, tumpuk secara acak di atas bingkai. Ini tidak jadi yang pertama. Yang pertama ini adalah yang 4, kayu atau kardus yang berbentuk persegi panjang diberi lem, oke. Kemudian setelah terbentuk bingkainya, kita pilih ranting berbeda ukuran di atas bingkai, ya, ini yang nomor 2. Kemudian 3, tunggu sampai kering, ya, yang keempat ini. Berarti jawaban urutannya adalah 4, 1, 3, 2. 4, 1. Ya, jawabannya adalah yang delta. Kita lanjut ke soal nomor 11, yang termasuk limbah organik kering yaitu titik-titik. Nah, limbah organik ya, organik ya. Ketika kita tahu organik berarti di situ yang berasal dari alam organik. A, bunga segar, ya ini bukan limbah ya. Kertas bukan, ini bukan. Ya, limbah organik kering. Kulit buah segar ini bukan, kayu ini bukan. Ya, jawabannya adalah sisi ikan yang kering. Yang paling mungkin adalah yang D adik-adik. Nah, ini agak membingungkan. Segar ini berarti bukan kering, jadi ini bukan. Kertas dan kayu ini merupakan bukan limbah ya, olahan. Kulit buah segar ini juga bukan. Ya, yang paling mendekati benar adalah yang delta, sisi ikan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 12. Contoh limbah anorganik adalah titik-titik. A, sisa sayur dan daun, ini bukan, ranting bukan, botol plastik, ya jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 13, gambar perspektif disebut juga gambar titik-titik. A, pandangan, B, siluet, C, bentuk sketsa. Jelas banget ya, kalau perspektif itu merupakan pandangan, ya jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 14, bidang khayalan dalam gambar perspektif yang kedudukannya selalu setinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar disebut titik-titik. A, bidang horizon. Ya, jawabannya adalah yang A, bidang horizon. Lanjut ke soal nomor 15. Dalam gambar perspektif, yang dimaksud dengan titik pandang adalah titik-titik. A, titik menghilangnya garis. B, penghabisan pandangan. C, garis mendatar dengan ketinggian. D, tempat pengamat memandang objek. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 yaitu adalah yang D, tempat pengamat memandang objek. Lanjut ke soal nomor 16. Teknik menggambar perspektif yang biasa dipakai untuk menggambar di luar ruangan dengan sudut pandang dari udara adalah titik-titik. Ya, jawaban yang benar untuk soal nomor 16 yaitu yang C, perspektif 3 titik hilang. Soal nomor 17, gambar berikut yang menggunakan perspektif 2 titik hilang yaitu titik-titik. Ya, 2 titik hilang, ya, yaitu adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 18. Salah satu sudut pandang dalam gambar perspektif yaitu kita seolah-olah berada di posisi tiarap dan melihat ke depan, sehingga objek bagian atas akan dominan disebut sudut pandang titik-titik. A, mata kucing, B, mata burung, C, normal, ataupun D, mata manusia. Ya, jawabannya adalah mata kucing. Kenapa kok seperti itu? Karena posisinya itu tiarap dan dari bawah, sehingga diibaratkan di sini mata kucing melihat ke atas. Lanjut ke soal nomor 19. Berikut merupakan manfaat pameran gambar bagi siswa kecuali titik-titik. Ya, yaitu adalah kecuali C, meningkatkan kecintaan pada seni teater ya, karena beda seni nih. Jadi seni teater sendiri, seni gambar ataupun seni rupa itu sendiri.
Lanjut ke soal nomor 20. Pameran yang sekaligus menampilkan berbagai jenis karya seni rupa, misalnya pameran seni kriya, lukisan, dan patung, serta seni rupa lainnya yang dilakukan dalam satu ruang pameran, serta dilakukan dalam waktu bersamaan disebut pameran titik-titik. Ya, karena ini beraneka ragam dan dalam waktu yang sama yaitu adalah bermacam-macam maka disebut sebagai pameran heterogen. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Dilanjutkan untuk part kedua, silahkan diklik di deskripsi akan muncul untuk pembahasan yang part kedua. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.